kiai maponcola ada pak dongan itu baine ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu angka pak dongan ngalina to ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Ia nariasa bertawassul. Ia kota balik tawassul asanlah kese balik maka dah oh datuk ditiro. Oh datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasai kae. Itu sudah tawassul, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kana pigot tomatotariolo. Lo siarai ito ni kiburan ni namanya. Oh inga upa. Kati. Ang kami apa mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa namo tabulu kumbai kopur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na sauya na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kunru ya tu aja na mulo syari isa karagan na yala de wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya.
Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas. Agak beda nak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak po biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalik ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengang anakku matu pada barakatnya atau pandrita itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada we kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angka moto dalik anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, karena ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. berkah ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Ki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai alam masa cecah. Bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang. Kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha. Muncul ini. Muncul Sulfa Mustafa. Muncul. Tidak berhenti itu.
Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurusi NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu mana sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan di itu tuh kelaparan ke NU yurusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catak mijolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya, cuma di Sidra. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanya ini catak mijolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang tak catakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki catak mijolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram.
Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemaraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop no itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam, sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan. Bikin itu baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid-masjid Yasinan, sikir,
Bikin kota amal khusus NU, kasih tahu pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian. Yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid. Celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu. Jangan kau bayar di penceramah. Tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini. Tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya. Jangan kau ambil isi celengan di situ malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya. Kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya. Kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa. Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk dia NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira. Ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu. Sikir kita hafal. Tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali. Walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tamplah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kodeni rule bantu dengan uang, tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depong sinin ne murusi engino kubulukumba
Palingi disingat tapak baraka ita simpo yang nidala na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong mo mak ko ganna patah pulong ka ko to. Itu pak dokomilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sidap. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang kita madising. Supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, bali bola tayo, tilaw dongang sogi. Po tapasugi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangin gitu kan makiro. Yo pui di sesa de nang kanilo do nga bali bola tasugi tu makana magaji bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kiasa doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ini riasa melangitkan doa, usahakan pak dongan mu puluk kopilangi mulolongan aja na pole kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ku caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tu ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingi tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo, nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung.
Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama tawassul namanya. Beda. Ya kau makanya tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot tomo tatariolo lo siarai tau ni kiburan ni namanya inda upa kati ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rob talengak barakah taletu barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talengnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kawalian. Itu yang tidak minta. Makanya tu ampai ogi esa namo ta bulu kumbai ko pure mapa boti ta palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na sauya na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kunru ya tu aja na mulo syari isa karagan na yala wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin biara karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu. Kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun syiar Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak po biasa ko makir po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kedua kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angkat matu dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala. Itu kota ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu Bu.
Iya, cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya Bu, satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya, itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa dipisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Aki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alat, masa bambu ini kemudian senjata, apa muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demetu lambat tuh senjata, ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu alam mana sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolok.
Saya nggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya nggak tahu ya. Cuma di sidra. Iya. Iya kan makro. Iya. Kan makanan ini catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal, makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh, mereka ini nakalna. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takemu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendrek. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Ayo, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum.
Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, Bu. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu, Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya.
Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taplah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba kalengi disingat tapak baraka itasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah ni. Mau naman siguro Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang belum 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doa. Bau. Pasti kan? Masih puluh memang udah nak pulau terkutu. Yaitu Pak Dokomil Lodong kok setara doanya satu wajib. Apalagi kalau penghafal Al-Quran, imam cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di MU. Kalau yang muslimat itu sangat doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tari kopi pacapura pita pertama pacapuran telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita pasti rewa mati baraka na tulok kuridi pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising tilodongan kita we madising supaya kesehatan itu kita malaikat yang mendoakan kita.
Padahal ko to melo sogi bali bola ta jo tilaw do nga sogi. Po tapos sogi bali bola ko makre maleka po taleti pa de ro nilawang gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola ta sogi to makala mga gaji bali bola kan di na Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya malangitkan doa. Berarti cara supaya makdo kilo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita. Memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa. Usahakan yung padongan mo. Pulok ko pilangi. Mulolongan. Aja na pula kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah. Malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ke malaikat. Ilodongan ni saudara muslim. Mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kung kataw padongan na kumana capa na pa kiai maponcola na padongan na tubayne ku anak ku lakay ku oto ku darat ku ay padongan kunrula da itu angka padongan ngalin na to ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo. Nampat kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga baraka, talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asanlah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yan ito namanya kan napigot tomatatario lo. Lo siyaray ito kiburan na makala. Inga upa. Kati. Ang kami apo mo pure pa bay ni pure palake jalalo mula sa iya. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tidak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa, namu tabulu kumbai, kopur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang.
Yang disiarah itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede ki buru na minene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kunru ya tu aja na mulo syari. Isa karagan na yala. Makiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah? Karena itu kan menikah hari ini, pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim, karena di situ ada barakah. Magi Nabi tawatune pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya, di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah, di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah, di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu kotanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya.
Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisap dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisap bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hisipnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasisi itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sedikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya enggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya enggak tahu ya. Cuma di sini lah. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makan ini catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nakal na. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang dia catakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki cetak mijolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu.
Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mereka ini nakal na. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku dia tahu meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118.
Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali, 5 tahun nih, isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidar kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin, tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis, masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Apa nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh
Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong mo makugan na patapulong ka kuto. Ito pa do kumilaw dong setara doanya satu waliun. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita matama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada ko to melo sogi, bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapos sogi bali bola ko makade malaikat po taleti pada ronil lawangin. Gitu kan makiro. Yo po di sesa din ang kanilo dongang bali bola ta sogi to makada magaji bali bola kan di na Jangan. Saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti ku cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi mulolongan aja na pula kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Tapi ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita, kan itu juga kuncinya.
Makanya kung kataw padongan na kumana capa na pa kiai maponcola na padongan na tubayne ko anak ko lakay ko oto ko darak ko ay padongan kunrula da itu ang kapadongan ngalin na to ngami bamitu. Ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo. Nampat kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan na riasa bertawassul. Iya ko tamale tawassut asan lah kasi balik maka dah dato ditiro. Dato ditiro pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot tomatot tariolo lo siarai ito ni kiburan ni namaka inga upa kati ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talinga baraka talitui baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tak bulu kumbai. Kupur remah pak boti tak perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarah itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kunru ya tu aja na mulo siara ini sakaragan na yala wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid?
Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda anak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angka matu dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah. Berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Ki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai alam masa cecah. Bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatani itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hisibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang. Kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha. Muncul ini. Muncul Sulfa Mustafa. Muncul. Tidak berhenti itu.
Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ko NU yurusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di Sidra. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi subhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mereka dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh, mereka ini nakalna. Iya, makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram.
Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, Bu. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan. Bikin itu baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid-masjid Yasinan, sikir,
Bikin kota amal khusus NU, kasih tahu pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian. Yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid. Celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu. Jangan kau bayar di penceramah. Tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini. Tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya. Jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya. Kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya. Kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbanganmu ke NU. Tawassul juga tidak, wah itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira. Ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu. Zikir kita hafal. Tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali. Walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tamplah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir. Apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan. Bahwa itu jadi masalah. Iya. Tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya. Jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada... Saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang, tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sini ne murusu engino kubulukumba
Talingi disingat tapak baraka ita simpo yang nidalik na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong mo ko ganna patapulong ka ko to. Ito pa do ko milodong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko baca pura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangi gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo dong bali bola tasogi tu makana magaji bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya melangitkan doa. Berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi, mulolongan aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan na kumana capa na pak kiai maponcola na pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tuh ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritay. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung.
Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama tawassul namanya. Beda. Ya kau makanya tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot kama tatario lo siarai tau ni kiburan ni namanya inga upa kadi ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalal mula sai dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb pun talingak barakah, talitu barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa. Namu tabulu kumbai. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarah itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kau nak mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu nami nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kundru ya tu aja na mulo siare ni sakaragan na yala de wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun ziarah Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak biasa aku makir mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pung ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu.
Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian, sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kau malam-malam masa dipisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan ya roh itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk pakai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandi toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kalau parah ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo.
Saya nggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya nggak tahu ya. Cuma di Sidra. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanya nih catame jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal, makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natalat tengrani tapodangi maka datang catakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakalna. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba, itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya Guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum.
Aja nalo minta matang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak, tidak bisa. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah. Mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU. Kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya. Memang untuk khatib. Itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU. Ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dian itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, Sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidram kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya.
Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Apa nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo patulero mate bawah ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong umak ko ganap patah pulong ka kutul. Itu pak dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruan. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita.
Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw daw nga sogi. Po tapa sogi bali bola ko makre maleka po taleti pade roni lawangin gini kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo daw nga bali bola ta sogi to makada mga bali bola kat di na Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kebiasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya malangitkan doa. Berarti cara supaya makdo kilo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita. Memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa. Usahakan yung padongan mo. Pulok ko pilangi. Mulolongan. Aja na pula kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah. Malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ke malaikat. Ilodongan yung saudara muslim. Mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kung kataw padongan na kumana capa na pa kiai maponcola na padongan na to bayne ko anak ko lakay ko oto ko darak ko ay padongan kunrula da yato ang kapadongan ngalin na to ngami bamito. Kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tasaddi makada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami. Kemudian orang tua, pemuassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo. Nampat kiring pak dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritay. Yan riasa bertawassul. Iya ko tamale tawassut asan lah. Kasi balik. Maka dato ditiro. Dato retiro, pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah, sebab minta langsung lo ni na tu nami kana pigot tomatatario lo siarai ito ni kiburan na bakal inda upa kati ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talinga baraka taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihi. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tak bulu kumbai. Kupur rema pak boti tak perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang.
Yang disiara itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu na minene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kundru ya tu aja na mulo siara ini. Sakaragan na yala. Wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi Tawatune Pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda na meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu kotanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah zakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Yang ku malam-malam masa ditisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Terisi. Makanya di PKP itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya.
Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisap dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisap bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasisi itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu lemah sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandre toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu napodami Pak boleh maka cetak jolo. Saya enggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya enggak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanya ini cetak jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar, itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Ini kan ini kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau maka daki cetak mijolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu.
Itu bahaya tuh. Ini hukum. Ini pikir. Aduh. Mereka ini nak kena. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Dan itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku dia mau meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop no itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118.
Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kalian 5 tahun isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, Sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti Jumat berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taklak nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh
Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba palingi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabite na si pulong umak ko ganna patak pulong kag kutul. Itu pak dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Mulai kalau penghafal Al-Quran, imam-imam, cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada itu to melo sogi, bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapas sogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangin gitu kan makiro. Yo po di sesa din ang kanilo do nga bali bola ta sogi tu makana maga aja bali bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak doa mo pulok ko pilangi, mulolongan aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu aja kuncinya.
Makanya kung kataw padongan na kumana capa na pa kiai maponcola na padongan na tubayne ko anak ko lakay ko oto ko darak ko ay padongan kunrula da itu ang kapadongan ngalina to ngami bamitu. Ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Ilo dongan ni tapat hejolo, nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilo don epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro datuk ditiro pasalama kahe ajong palasay kae itu sudah tawassut, itu yang musyrik karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kana pigot tomatot tariolo. Lo siarai ito ni kiburan ni namanya. Inga upa. Kadi. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talinga baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihi. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa namo tabulu kumbay ko pure mapaboti tapalo masyarakat guru. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lauko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kundru ya tu aja na mulo siya isa karagan na yawa wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid?
Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun sirah Ustaz. Agak beda nak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kadwe kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala. Itu kota ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Aki, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai alat, masa cecah. Bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang. Kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha. Muncul ini. Muncul Sulfa Mustafa. Muncul. Tidak berhenti tuh.
Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak Kiai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ko NU yurusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mijolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanan ini cetak aja loh. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catak mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal, makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak agan ta'ala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki cetak mijolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini kekini. Aduh, mega ini nakalna. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram.
Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke Maraka atau Mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118 dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ya, ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir,
Bikin kota amal khusus NU, kasih tahu pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di situ malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya dihitung. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan. Tidak ada ongkos keluar. Silaturahmi jalan. Saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini Pak Kiai, jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tabrak nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sini ne murusi engino kubulu kumbah
Talingi disingat tapak baraka ita simpo yang nidalik na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya demo batulero mati bawah nih. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong umak ko ganap patapulong kag kuto. Ito pa dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Mulai kalau penghafal Al-Quran, imam-imam, cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus itu. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita. Pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising. Tilaw dongang itaw madising. Supaya kesehatan itu kita. Malaikat yang mendoakan kita. Pada itu melo sogi. Bali bola tayo. Tilaw dongang sogi. Po tapos sogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangin gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola ta sogi tu makana magaji bali bola kan di namar. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ini riasa melangitkan doa, usahakan yang pak dongan mu puluk kopilangi mulolongan aja na pole kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ku caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tu ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingit tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu pak dongan. Makanya yang bisa dimasuk tawassul bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring pak dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Ia riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asanlah kese balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasai kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung.
Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama tawassul namanya. Beda. Ya kau makanya tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot tomato tario lo siarai itu ni kiburan ni nama kana inda upa kati kami apa mu pure pak bayi ni pure palak jalal mula sai dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talengak barakah, taletu barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talengnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa. Namu tabulu kumbai. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya. Lau ko jolo bertawassul. Supaya kau nak mau matu. Di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu nami nene na batai lo na bae na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kunru ya tu aja na mulo syare ni sakaragan na yala de makiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi tawatune pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun syiar Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak biasa aku makir mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak kau kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melio to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melio to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya angka bola nanti makanya kan ada yang dibaca itu sampai 7 kali napa yemma eloe maka dia guru ta insyaallah napa sita ko pong Allah taala tu ko tanai ko anakmu matu kan ada itu cari itu doanya itu Bu
Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan ini ya roh itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandi toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu napodami Pak boleh makan cetak mie jolo.
Saya nggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya nggak tahu ya. Cuma di Sidra. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanya nih catame jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ni nakal na. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang tak catakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki catak jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal na. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba, itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takemu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku dia tahu maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya Guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum.
Aja nalo minta matang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Ini mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidram kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin, tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis, masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya.
Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MWC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MWC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara mengaku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disinga tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya karabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia karabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong mo makugan na patapulong kakutul. Ito pa dokumilaw dong setara doanya satu waliun. Mulai kalau penghafal Al-Quran, imam-imam, cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruan. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita.
Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw do nga sogi. Po tapa sogi bali bola ko makre maleka po taleti pade ronil lawangin gitu kan makira. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola ta sogi to makada magaji bali bola kan di na Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kebiasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya malangitkan doa. Berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi mulolongan aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu angka pak dongan ngalin atau ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandriteu. Ia riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asanlah kese balik maka dah datuk ditiro datuk ditiro pasalama kahe aja mumpalasai kae itu sudah tawassut, itu yang musyrik karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kana pigot tomatatario lo siarai itu ni kiburan ni namanya. Oh inga upa. Kati. Ang kami apa mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tidak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tak bulu kumbai. Kupur rema pak boti tak perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang.
Yang disiarah itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu na minene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kundru ya itu aja na mulo siara ini. Sakaragan na yala. Wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, karena ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu kotanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah zakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa ditisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya.
Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisap dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisap bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasisi itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu mana sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak akan talat tengrangi tapodangi maka datang dia catakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu.
Itu bahaya tuh. Ini hukum. Ini fikih. Aduh. Mereka ini nak kena. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemaraka atau mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa si gan rusuk mandre. Iya matu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya Rp500 dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya itu. Itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrap itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118.
Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun nih, isi terus. Gitu. Iya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidram kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah paling 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tampaknya nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh
Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacem buruang, itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacem buruang. Nah, itu pun. Tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba talengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya ko malampe ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampe mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong mo makku ganna patah pulong ka kutu. Yaitu pak dokomilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sidap. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talengi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising. Supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, bali bola tayo, tilaw dongang sogi. Po tapasugi bali bola ko makre malaikat po taleti pade ronil lawangi gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola tasugi tu makana magaji bali bola kan di na. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi, mulolongan aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu aja kuncinya.
Makanya kung kataw padongan na kumana capa na Pak Kiai maponcola na padongan na tubayne ku anak ku lakay ku oto ku darak ku ay padongan kunrula da itu angka padongan ngalina to ngami itu ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak tak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro datuk ditiro pasalama kahe aja palasai kae itu sudah tawassut, itu yang musyrik karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kana pigot tomatotariyo lo siarai ito ni kiburan na bakala. Inga upa. Kadi. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talinga baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namu tabulu kumbai. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lauko jolo bertawassul. Supaya kong nak mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kunru ya tu aja na mulo siya ini sakaragan na yala wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid?
Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas. Agak beda nak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kadwe kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angka atau dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala itu ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah zakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Haji sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alat, masa bambu ini kemudian senjata. Apa muaka mati noh? Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demetu lambat tuh senjata, ya nakatan mimiaro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh.
Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak Kiai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu mana sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandi toki. Di NU itu kan selalu makan di itu tuh kelaparan ke NU Yunusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya, cuma di Sidra. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makanan ini cetak mie jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ni nakana. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal, makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak akan talat tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki cetak mie jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh, mega ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan, engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu.
Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku dia mau meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Ayo, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Waki, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118 dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan. Bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid-masjid Yasinan, sikir, bikin
kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian. Yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid. Celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu. Jangan kau bayar di penceramah. Tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini. Tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya. Jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya dihitung. Kalau 300.000 isinya. Kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya. Kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa. Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbanganmu ke NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira. Ini pakai zona jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu. Zikir kita hafal. Tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali. Walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya. Tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya. Jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang, tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sini ne murusi engino kubulu kumbah
Talingi bisingat tapak baraka ita simpo yang nidala na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya karabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia karabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong umak ko ganap patah pulong ka ko to. Ito pa dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus itu. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita. Pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising. Tilaw dongang itawe madising. Supaya kesehatan itu kita. Malaikat yang mendoakan kita. Pada itu melo sogi. Bali bola tayo. Tilaw dongang sogi. Po tapas sogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangin gitu kan makiro. Yo po di sesa de nang kanilo do nga bali bola ta sogi tu makana magaji bali bola kan di namare. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ini riasa melangitkan doa, usahakan yang pak dongan mu puluk kopilangi mulolongan aja na pole kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ku caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tuh ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingit tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Ia nariasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung.
Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama tawassul namanya. Beda. Ya kau makanya tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni ana tu namanya kana pigot tomato tariolo lo siarai to ni kiburan ni namaka. Oh inda upa. Kati. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palake jalalo mula sai dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talengak barakah. Taletu barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talengnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi namu ta bulu kumbai ko pure mapa boti ta palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama, karena sebelum dia menyentuh istrinya lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu nami nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kunru ya tu aja na mulo siare. Isa karagan na yala. Makiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi tawatune pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namu sirah Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak po biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melio to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau moto dalek anakku matu di melio to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu.
Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu, sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini, berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya Bu, satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahar. Iya, itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahar. Gerakan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan di itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu napodami Pak boleh makan cetak mie jolo.
Saya nggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya nggak tahu ya. Cuma di Sidra. Iya. Iya kan makero. Iya. Kan makanan ini catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ni nakana. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang dia catakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki cetak jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakalna. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba, itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku dia tahu meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum.
Aja nalomi tomat yang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop no itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan. Bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidra kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin, tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis, masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya.
Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong mo makugan na patapulong kakuto. Ito pa dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita.
Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw daw nga sogi. Ipot tapos sogi bali bola ko makre maleka ipot taleti pa de ronil lawangin gini ka makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo daw nga bali bola ta sogi to makada mga gajo bali bola kat di na mga. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya malangitkan doa. Berarti ku cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita. Memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa. Usahakan yung pak dongan mo. Pulok ko pilangi. Mulolongan. Aja na pula kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah. Malaikat yang mendoakan. Tapi ko caranya supaya lodong ke malaikat. Ilodongan yung saudara muslim. Mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kung kataw pak dongan na kuma na capa na pak kiai maponcola na pak dongan na tubayine ku anak ku lakay ku oto ku darat ku ay pak dongan kumrula da itu angka pak dongan ngalin na to ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, pemuassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo. Nampat kiring pak dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya ko tamale tawassut asan lah. Kasi balik. Maka dah. Oh dato ditiro. Oh dato retiro, pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah, sebab minta langsung lo ni na tu nami kana pigot tomatot tariolo lo siarai ito ni kiburan ni namakala inga upa kadi ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talinga baraka taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tabulu kumbay. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disyarahi itu bukan orang sembarang.
Yang disiara itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lauko jolo bertawassul supaya kongka nak mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu na minene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kundru ya tu aja na mulo siare. Isa karagan na yala. Wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah zakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Ki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya.
Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alam, masa bambu ini kemudian senjata, nanapai muaka mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hisipnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasisi itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu alaman sedikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandetoki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di Sidra. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mereka dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrangi tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu.
Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh. Mereka ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang, itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya itu. Itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118.
Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun nih isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan. Bikin itu baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah paling 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tampaknya Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh
Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacem buruang, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacem buruang. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang, tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba talengi di singa tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya kumalampe ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampe mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawa ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kaya nabi tayo na si pulong umakku ganap patapulong kakutul. Ito pa dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko baca pura pita pertama baca puran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, balibola tayo tilaw dongang sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangin gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola tasogi tu makana maga aja bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi, mulolongan aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kok nggak tahu pak dongan na kumana capa na pak kiai maponcola na pak dongan itu bayi ku anakku lakai ku atau ku darat ku pak dongan kunrula ada itu.
Angka Pak Dong ngalina to ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai, dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongang ni tapat hejolo, nampak kiring Pak Dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asanlah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mempalasai kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kena pikot tomatot tariolo. Lo siarai tau ni. Kiburan ni nampak. Indah upa. Kadi. Kami apa mau pure pak bayi nih pure palak jalal mula saya dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tabulu kumbai. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya. Lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu. Di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kundru ya tu aja na mulo siare ni sakaragan na yala de wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus.
kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan, ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda nak, meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala. Itu kata ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah zakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam mesa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Aki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa bambu ini kemudian senjata. Apa muaka mati noh? Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demetu lambat tuh senjata, ialah kata Nimiaro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk pakai ini harus bergerak
Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya, cuma di sini. Iya. Iya kan makro. Iya, kan makanan ini cetak mie jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar, itu baru utang. Ya miko maka de catat mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang tak catakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki cetak jolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh. Mega ini nakalna. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan baru orang makan maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak.
Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Ayo. Begitu kan gitu. Jadi jawabannya Guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop no itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak, tidak bisa. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah. Mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU. Kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya. Memang untuk khatib. Itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU. Ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimah datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan.
celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan. Tidak ada ongkos keluar. Silaturahmi jalan. Saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa. Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai zona jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Apa nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba kalengi disingat tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama.
Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapak salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapak salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah nih. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong umak ko ganap patang pulong kag kuto. Itu pak dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus itu. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruan. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapos sogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade ronil lawangin gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo dongang bali bola ta sogi to makana magaji bali bola kat di na Jangan. Saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini tiasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi mulolongan ni aja na pula kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan ni saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Makanya kung kataw padongan na kumana capa na pak kiai maponcola na padongan itu bayi ku anak ku lakai ku oto ku darat ku padongan kunrula ada itu angka padongan ngalina to ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Tilodongan ni tapat hejolo, nampat kiring pak dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asan lah kasi balik maka dah dato ditiro. Dato retiro, pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya.
Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni itu namanya kan pigot tomato tariolo lo siarai itu nih kiburan ni namanya indah upa kata ang kami apa mau pure pak bayi nih pure palak ke jalalo mula saya dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talengak barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talengnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi namu ta bulu kumbai ko pure mapabot kita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu, di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na sahuyan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kunru ya tu aja na mulo siare isa karagan na yala wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi tawatune pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak biasa aku makir mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insya Allah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Ito ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya.
Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu, sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makadam itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya Bu, satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Ya kok malam-malam masa dipisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Ki, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang. Kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha. Muncul ini. Muncul Sulfa Mustafa. Muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu alaman sedikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandetoki. Di NU itu kan selalu makan. Maka dari itu tuh kalau parah ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan. Kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis. Kalau mau bikin acara itu. Napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya.
Iya kan makero. Iya, kan makalani catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catat mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang. Itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ni nakana. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natalat tendrani tapodangi maka tadi tercatakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko maka daki cetak jolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Presiden Dendrek. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mateko maliwasak kok. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku dia tahu meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam
kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, Bu. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimah datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidra kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu.
Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk dia dulu. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tampaklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi te na si pulong mo makku ganna patapulong ka kutu. Itu pak dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sidap. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita matama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada itu to melo sogi, bali bola tayo tilaw dongang sogi. Iya. Ipot tapos sogi bali bola ko makre malaikat ipot taleti pada ronil lawangin. Gitu kan makiro.
Yo pui di sesa dia nak kanilo doang beli bola atas so gitu maka nak aja beli bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya melangitkan doa. Berarti ku cara supaya mak doki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita. Memintakan hal yang sama. Ini riasa melangitkan doa. Usahakan pak dongan mu puluh kopilangi mulolongan. Aja na pulih kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah. Malaikat yang mendoakan. Nanti ku caranya supaya lodong ke malaikat. Ilodongan saudara muslim. Mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capak na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu angka pak dongan ngalina tu ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kau kagak marah jingit tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya yang bisa dimasuk tawassul bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Tilo dongang ni tapat hejolo. Nampak kiri empat dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Ia riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asallah kese balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mupalasai kae. Itu sudah tawassut itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama tawassul namanya. Beda. Ya kau makanya tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot tomato tariolo lo siarai itu ni kiburan ni namanya inga upa kadi kami apa mau pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb pun talinga baraka taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tak bulu kumbai. Kupur rema pak boti tak perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarah itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya. Lau ko jolo bertawassul. Supaya kau nak mau matu di masjid atau pandrita.
Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu na minene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kundru ya tu aja na mulo siare. Isa karagan na yala. Dewa kiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada we kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insya Allah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai alam, masa cecah.
bambu ini kemudian senjata, nanapai muak mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan mimiaro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hisipnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Itu makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk pakai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu alaman resiki. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mereka dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka databe tacatakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mereka ini nakalna. Iya. Makanya
Kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang, itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan, engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takemu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118 dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak 5.000 satu kali tampil.
Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali ya 5 tahun nih, isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidram kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taplak nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan.
Apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya. Tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Tapi nggak usah dikasih tahu. Iya. Jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba talengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya kumalampe ya karabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampe mo pia karabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawah ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi te na si pulong umak ko ganna patah pulong ka ko to. Itu pak dokumilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangi gitu kan makiro. Yo po di sesa din ang kanilo dongang bali bola tasogi tu makana magaji bali bola kat di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini tiasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa, usahakan yung padongan mo pulok ko pilangi mulolongan aja na pole kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita, kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kok nggak tahu padongan na kumana capa na pak kiai maponcola na padongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku padongan kunrula ada itu angka padongan ngalina to ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan.
Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis nu, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongang ni tapat hejolo, nampak kiring Pak Dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Ia riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asanlah kese balik maka dah datuk ditiro datuk ditiro pasalama kahe aja mumpalasai kae itu sudah tawassut, itu yang musyrik karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kena pikot tomatot tariolo. Lo siarai tahun kiburan ni nampak. Oh indah upa. Kata kami apa mau pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula saya dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talengak baraka, taleti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tabulu kumbai. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kunru ya tu aja na mulo siara ini sakaragan na yala de makiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam.
program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda nak. Meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala itu kota ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam mesa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Aki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai masa bambu ini kemudian senjata. Nah apa muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demetu lambat tuh senjata, ya nakatan ya roh itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk pakai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya.
Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau, kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ko NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makro. Iya. Kan makanan ini cetak aja loh. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ni nakena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal, makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang dia catakan. Ko pernah catat tali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki cetak jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan, engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu, itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya.
Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak, tidak bisa. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah. Mestinya LDNU ini bagi. Ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU. Kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya. Memang untuk khatib. Itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU. Ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil. Masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimah datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan.
Tasbih sidram kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan. Tidak ada ongkos keluar. Silaturahmi jalan. Saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa. Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbanganmu ke NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Apa nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawa ni.
Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong mo makku ganap patah pulong ka ko tu. Ia tu pak dokomilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus itu. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati barakat na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilodongan kita madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada itu tuh melo sogi, bali bola tayo tilodongan sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pada ronil lawangi gitu kan makiro. Yo po di sesa din ang kanilo do nga bali bola tasogi tu makana maga aja bali bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ini riasa melangitkan doa, usahakan yang pak dongan mu puluk kopilangi mulolongangi aja na pulai kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongangi saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tuh ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau panritay. Yan riasa bertawassul. Iya ko tamale tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya komakade tawassut, itu musyrik.
Nah, sebab minta langsung lo ni na tu nami kana pigot tomato tariolo lo siarai ito ni kiburan na bakal oh inga upa kati ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula sai dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talengak barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talengnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa namo ta bulu kumbai ko pure mapabot ita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kanakmu matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na sahuyan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kundru ya tu aja na mulo syari isa karagan na yala wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi Tawatune Pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas agak beda na meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak biasa ko makir po mudah-mudahan kasih angka dalik ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengang anakku matu pada barakatnya atau pandrita itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak nah itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan karena ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya angka bola nanti makanya kan ada yang dibaca itu sampai 7 kali na payemma eloe maka dia guru ta insyaallah na pasita ko pong Allah taala to ko tanai ko anakmu matu kan ada itu cari itu doanya itu Bu. Iya cari kan itu kan ada doanya itu iya banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu.
sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Ki, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alat, masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai dulu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasisi itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sedikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandetoki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya, cuma di Sidra. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang.
Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang. Itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ni nakana. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki cetak mijolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku dia tahu meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop itu insyaallah.
biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah, wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, Bu. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu, Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dian itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, Sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin, tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU.
Masa kau pakai logo NU menjual nama NU? Ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Ayo. Tampaknya Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba kalengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi te na si pulong mo makku ganna patapulong ka kutu. Itu pak dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya akan doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada narupan. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising. Supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada yuk ketumelo, sogi, bali bola tayo, tilaw dongang sogi. Iya. Po tapos sogi bali bola ko makre malaikat po taleti pa de ronil lawangin gitu kan makiro. Yo po di sesa de nang kanilo do nga bali bola ta sogi tu makana maga bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting.
Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya malangitkan doa. Berarti ku cara supaya mak doki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yang pak dongan mu puluh kopilangi mulolongangi. Aja na pulih kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ku caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya aku nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu angka pak dongan ngalin atau ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo. Nampak kiri Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Ia riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asalnya kese balik maka dah datuk ditiro datuk ditiro pasalama kahe aja mumpalasai kae itu sudah tawassut itu yang musyrik karena minta langsung yang boleh itu tawassul bukan tawassut kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni itu namanya kena pikot tomatot tariolo. Lo siarai itu nih. Kiburan ni namanya. Oh indah upa. Kati. Ang kami apa mau pure pak bayi nih. Pure palak ke jalalo mula saya. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tidak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa, namu tabulu kumbai, kopur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu, di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu.
Yo pwede ki buru na mi nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kunru ya tu aja na mulo siare. Isa karagan na yala. Makiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi Tawatune Pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau moto dalek anakku matu di melihat makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu kotanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai masa cecah. Bambu ini kemudian senjata. Nanapai muaka mati no.
Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisap dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisap bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hisipnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sedikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Maka dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu napodami Pak boleh maka dia cetak mie jolo. Saya enggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya enggak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanya ini cetak mie jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar, itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan kalau disuruh orang bilang kagak nak tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekop itu wajah itu utang. Nah sebaya kau maka daki cetak mijolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nak kena. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan?
Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang, itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan, engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba, itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini.
Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa diani itu Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali ya 5 tahun nih, isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidar kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Apa nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan.
Nah, apalagi kalau bapaknya pencemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia dapat cemburuan. Nah, itu pun Tapi nggak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah palingi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong mo makugan na patapulong ka kuto. Ito pa do kumilaw dong setara doanya satu waliun. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada itu melo sogi, bali bola tayo, tilaw dongang sogi. Iya. Ipot tapos sogi bali bola ko makade malaikat ipot taleti pada ronil lawangin gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola ta sogi tu makada maga aja bali bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kebiasa doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yang pak dongan mo pulok ko pilangi mulolongangi. Aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Tapi ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu. Angka pak dongan ngalin atau ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan.
Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongang ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah, sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kana pigot tomatot tariolo. Lo siarai ito ni kiburan ni namanya. Inga upa. Kati. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talinga baraka, talitui baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tak bulu kumbai. Kupur remah pak boti tak perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na sahuya na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kundru ya tu aja na mulo syari isa karagan na yala wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam.
program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas. Agak beda nak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih engkau dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjaknya. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau matu dalek anakku matu di melihat to makoro kanjakna. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala tu ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa dipisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP itu Pak Ki, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai alam, masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya.
Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kalau parah ko NU yurusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catak mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh, mereka ini nak kena. Iya, makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya.
Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendrek ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko, maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop no itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Gitu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan.
Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu mi teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tamplah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba palingi disingat tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya ko malampe ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya ko malampe mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawan ni.
Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong umakku ganna patah pulong kakko tu. Itu pak dokomilo dong. Setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangi gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo dongang bali bola tasogi tu makana magaji bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini tiasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa, usahakan yung padongan mo, pulok ko pilangi, mulolongan. Aja na pula kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat, yang dari atas ke bawah. Malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Makanya kung gataw padongan na kuma na capa na pa kiai maponcola na padongan na tubayne ko anak ko lakay ko oto ko darat ko ay padongan kunrula da yato ang kapadongan ngalina to ngami bamitu. Jangan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tasaddi mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo, nampat kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau kanritayo. Yan riasa bertawassul. Iya ko tamale tawassut asan lah kasi balik maka dah dato ditiro. Dato ditiro pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik.
Nah sama minta langsung lo ni na tu na mega na pigot kamata tariolo lo siarai tau ni kiburan na bakal oh inga upa kadi ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalal mula sai dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talingak barakah, talitui barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa. Namu tabulu kumbai. Kupur rema pak boti tapalo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarah itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kundru ya tu aja na mulo siara ini sakaragan na yala de wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun syiar Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak biasa aku makir mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat matu dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala. Itu kota ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu.
Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu pakai, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata apa muaka mati noh gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demetu lambat tuh senjata, ialah kata Nimiaro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu lemah sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makan loh. Iya. Kan makanan ini cetak meja loh. Itu kan bukan utang.
Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar, itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nakal. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tendrani tapodangi maka datang dia catakan. Ko pernah catat kali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki cetak jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal nah. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemarak atau mate ko maliwasak ko. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop itu insyaallah
biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar kayak di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah, wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, Bu. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrap itu, Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimah datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di situ malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk dia dulu.
Masa kau pakai logo NU menjual nama NU? Ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai zona jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bumi di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taplah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya. Tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya. Jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang, tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusi engino kubulu kumbah kalengi bisinga tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampe ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampe mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya kodemo batulero mate bawah ni. Itu kan begitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi te na si pulong umak ko ganap patak pulong ka ko to. Ito pa do ko milodong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran, imam-imam, cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang ito madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapos sogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade ronil lawangin gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo dongang bali bola ta sogi to makana magaji bali bola kat di na. Jangan saling mendoakan orang itu penting.
Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya malangitkan doa. Berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita. Memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa. Usahakan yung padongan mo. Pulok ko pilangi. Mulolongan. Aja na pula kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah. Malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ke malaikat. Ilodongan yung saudara muslim. Mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kung kataw padongan na kumana capa na pa kiai maponcola na padongan na to bayine ko anak ko lakay ko oto ko darat ko ay padongan kunrula da ito ang kapadongan ngalin na to ngami bami itu kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kung kagak marah jingi tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburun na dato ditiro. Tilodongan ni tapat hejolo. Nampat kiring pak dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asan lah kasi balik. Maka oh dato ditiro. Oh dato retiro, pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah sebab minta langsung lo ni na tu nami kana pigot tomatot tariolo lo siarai ito ni kiburan na bakal oh inda upa kadi ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama para wali kirimkan doa setelah itu baru minta kepada Allah ya Rabb ibu talingak baraka taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa namo tabulu kumbay ko pure mapabot kita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mo matu, di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu.
Yo pwede ki buru na mi nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kunru ya tu aja na mulo syari. Isa karagan na yala. Wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi tawattunai pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa ko makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Ito ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai masa bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati no.
Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisap dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisap bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hisipnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sedikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandetoki. Di NU itu kan selalu makan. Maka dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan Anda mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya enggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya enggak tahu ya. Cuma di Sidra. Iya. Iya kan makero. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar, itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan kalau disuruh orang bilang kagak natalat tengrani tapodangi maka tadi tercatakan ko pernah catat kali catatan tapodangi maka tanggal sekop itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki catakmu jolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh. Mega ini nakal na. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan?
Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba, itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya Guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matang mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop no itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118 dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini.
Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali ya 5 tahun ya, isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, ke situ pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU, baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidra kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin, tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan.
Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi nggak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya kudemo batulero mati bawah ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya. Pasti kan? Nah, kada nabite na si pulong mo maku ganna patapulong ka kutu. Itu pak dokumilaw dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sidap. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita matama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada narupan. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada itu to melo sogi, bali bola tayo tilaw dongang sogi. Ipot tapos sogi bali bola ko makre malaikat ipot taleti pada ronil lawangin gitu kan makiro. Yo pwede sesa din ang kanilo do nga bali bola ta sogi tu makada maga aja bali bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kebiasa doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti ku cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak doa mo pulok ko pilangi, mulolongangi. Aja na pulay kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Makanya kung kataw padongan na kumana capa na pa kiai maponcola na padongan na tubayne ko anak ko lakay ko to ko darat ko ay padongan kumrula da yato ang kapadongan ngalin na to ngami bametu. Kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan.
Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih maka dah. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis nu. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Tilo dongang ni tapat hejolo. Nampak tak kiring Pak Dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Ia riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asallah kese balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mupalasai kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kena pikot tomatot tariolo. Lo siarai ito ni kiburan ni namanya. Inga upa. Kati. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talinga baraka, talitu baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa. Namun tak bulu kumbai. Kupur rema pak boti tak perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di masjid pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na ya na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kundru ya tu aja na mulo syari sakaragan na yala de wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam.
program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir Ustaz. Agak beda nak. Meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih engkau dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada we kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih engkau matu dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak nah. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala itu ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa dipisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Ki sebenarnya kena pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alam, masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan mimiaro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk pakai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya.
Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Iya, kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan di meto tuh kelaparan ko NU yurusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya enggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya enggak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanan ini catakmu jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega dinakalna. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini bikin. Aduh, mega ini nakalna. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak.
Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke Maraka atau Mateko maliwasak kok. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Gitu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, Sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan.
celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidram kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di situ malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan. Tidak ada ongkos keluar. Silaturahmi jalan. Saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taplak nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat. Supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo. Sinine murusu engino kubulukumba. Kalingi di singa tapak baraka ita simpo yang nidalik na tapas salama.
Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapak salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapak salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah nih. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kede nabi te na si pulong umak ko ganna patah pulong ka ko tu. Itu pak dokumilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, bali bola tayo tilaw dongang sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pade roni lawangi gitu kan makiro. Yo po di sesa de na kanilo dongang bali bola tasogi tu makana maga aja bali bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa, usahakan yung padongan mo pulok ko pilangi mulolongan aja na pula kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita, kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kok nggak tahu padongan na kumana capa na pak kiai maponcola na padongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku padongan kunrula ada itu angka padongan ngalina to ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jingit tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Ilodongan ni tapat hejolo, nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau panritay. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya.
Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah, sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot tomato tariolo lo siarai itu ni kiburan ni namanya oh inda upa kadi ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palake jalalo mula sai dia kadang-kadang begitu itu yang tawassut itu yang tidak boleh itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, talitui baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa namo tabulu kumbai kopur rema pabot kita perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kundru ya tu aja na mulo siara ini sakaragan na yala de wakiro makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu ne pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam, program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun syiar Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep Pak Kie meli bola baru beli rumah begini itu boleh kanjak pebolana agak biasa ko makir mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melihat makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guruta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya.
Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu, sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya Bu, satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Ya kau malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu pakai, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai masa cecah bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan ya roh itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Kiai Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandetoki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kalau parah ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya.
Iya kan makro. Iya, kan makanan cetami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catak mi jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang catakan. Ko pernah catat tali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya ko makadaki cetak jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nakal. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takemu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemaraka atau mateko maliwasak kok. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam
Kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insya Allah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak, nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa, Bu. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan. Bikin itu baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, Sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di situ malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan itu kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu.
Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk dia dulu. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, ini gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai zona jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taplah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurusnya. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba talengi disingat tapak baraka tasimpo yang nidale na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya karabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia karabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah nih. Itu kan begitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong umakku ganap patak pulong kakutul. Itu pak dokumilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itaw madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, balibola tayo tilaw dongang sogi. Po tapasogi balibola ko makre malaikat po taleti pade ronil lawangin. Gitu kan makiro.
Yo pui di sesa dia nak kanilo dong beli bola atas so gitu maka nak maga aja beli bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa Enu sebenarnya itu. Bahasa kaya ko makanya melangitkan doa. Berarti cara supaya mak doki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita. Memintakan hal yang sama. Yan riasa melangitkan doa usahakan yung pak dongan mo pulok ko pilangi mulolongan aja na pula kuidi layase itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ke malaikat ilodongan ni saudara muslim mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maboncola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu angka pak dongan ngalin atau ngami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kau kagak marah jingit tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tu ditiro. Tilo dongang ni tapat hejolo. Nampak kiring pak dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritay. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabale tawassut asan lah kasi balik maka dah oh datuk ditiro. Oh datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yan ito namanya kan napigot tomatatario lo. Lo siyaray ito kiburan na napakala. Oh inga upa. Ay kadi. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palake jalalo mula say. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut. Itu yang tidak boleh. Itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa namo tabulu kumbay kopur rema pabot kita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu di macito pandrita.
Itu tujuannya, makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu na minene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kunru ya tu aja na mulo syari. Isa karagan na yawa. Makiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Iya, aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musyir Ustaz agak beda nak meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru, beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih angka dalek atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melio to baru teh kedua kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih angkat moto dalek anakku matu di melio to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah napa sita ko pong Allah Ta'ala. Itu kata ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pekala, masa cecah.
bambu ini kemudian senjata, nah apa muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisap dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisap bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan ini ya roh itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk pakai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin. Siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu. Siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu leman sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mandetoki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah. Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu. Hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan. Jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan. Paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya enggak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya enggak tahu ya, cuma di Sidra. Iya. Iya kan makan loh. Iya, kan makan ini cetak mie jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar, itu baru utang. Ya miko maka dia catat mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan. Kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka datang tak catakan. Kau pernah catat kali catatan tapodangi maka datang gelas kopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makan daki cetak jolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mereka ini nak kena. Iya. Makanya
Kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendre. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai gemaraka atau mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matenge mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya matu ditetilin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuk di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali. Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak, tidak bisa. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah. Mestinya LDNU ini bagi. Ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU. Kayak Sidrat itu Pak. Ada pasukan NU-nya. Memang untuk khatib. Itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU. Ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil.
Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali ya 5 tahun ya, isi terus. Gitu. Ya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ pengurus masjid. Khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan. Celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidra kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan. Tidak ada ongkos keluar. Silaturahmi jalan. Saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa. Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbanganmu ke NU. Tawassul juga tidak, itu jadi masalah. Nah itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Taklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan.
Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, oh itu jadi masalah. Iya. Tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun Tapi nggak usah dikasih tahu. Iya. Jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya makadaka ya kode ini rule bantu dengan uang, tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulu kumbah kalengi disingat tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama. Gimana ro tapo? Ya kumalampe ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampe mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya ko demo batulero mate bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi tayo na si pulong mo makugan na patapulong kang kuto. Ito pa dokumilaw dong setara doanya satu waliun. Mulai kalau penghafal Al-Quran, imam-imam, cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang itawe madising. Supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Pada itu melo sogi, bali bola tayo, tilaw dongang sogi. Po tapasogi bali bola ko makre malaikat po taleti pada ronil lawangin gitu kan makiro. Yo po di sesa din ang kanilo do nga bali bola tasogi tu makana magaji bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kegiatan doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ini riasa melangitkan doa, usahakan pak dongan mu puluh kopilangi mulolongangi aja na pulih kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ku caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu. Angka pak dongan ngalin atau ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan.
Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongang ini tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Ia riasa bertawassul. Ia kota balik tawassut asanlah kese balik. Maka dah, oh datuk ditiro. Oh datuk ditiro. Pasalama kahe. Aja mumpalasai kahe. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut, itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni yana tu namanya kana pigot tomato tariolo. Lo siarai ito ni kiburan ni namanya. Oh inga upa. Kati. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palak ke jalalo mula say dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya itu ampai ogi esa namo ta bulu kumbay ko pure mapabot ita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati ay nene kunru ya tu aja na mulo syari sakaragan na yala wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapapat tuh. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam.
program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas. Agak beda nak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak biasa aku makir. Mudah-mudahan kasih engkau dalekku atau anakku di mak bola mak kau kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengen anakku mak tu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada kanjak noto nayanu mudah-mudahan kasih engkau moto dalek anakku mak tu di melihat to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah na pasita ko pong Allah Taala tu ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah zakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya anukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya ku malam-malam masa dipisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa, habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alam, masa cecah bambu ini kemudian senjata, nanapai muaka mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demet itu lambat tuh senjata. Ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Aduh, makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu, tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang, muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul tidak berhenti tuh. Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya.
Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muasisi itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu mana sikit. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mana toki. Di NU itu kan selalu makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunusu. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan catakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya. Iya kan makanya. Iya. Kan makanan ini catami aja loh. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya. Saya punya acara tanggal sekian. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka dia catak mijolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang, itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Mega ini nak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagak natala tengrani tapodangi maka tadi tercatakan. Kau pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal sekopi itu wajah itu utang. Nah sebaya kau makadaki catakmu jolo, kemudian belum selesai pesta kita meninggal, itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Mega ini nak kena. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Karena itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan engkau yang bawa makanan baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus. Pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak.
Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendrek. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Karena Pak Kiai, mulai ke maraka atau mate ko maliwasak ko. Maka dede kan Andre ko. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku detong maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta mateng mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop no itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masukin di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak tidak bisa, cukup doanya. Itu sama dengan penceramah, mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini, mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrap itu Pak. Ada pasukan NU-nya memang untuk khatib itu 118 dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dianin tuh Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting sanukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, Sikir, bikin kota amal khusus NU ke situ, pengurus masjid khusus celengan malam Jumat ini, jangan celengannya masjid yang jalan.
celengannya NU. Baru itu dibawa pulang. Nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidran kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya diikat. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ? Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah palingan 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan. Tidak ada ongkos keluar. Silaturahmi jalan. Saldo juga bertambah. Kan ini kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya, makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru. Tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar bui di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tampaklah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuh. Begitulah cara mengurus NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Nah, apalagi kalau bapaknya pacemburuan, bahwa itu jadi masalah. Iya, tapi ada di doanya itu supaya dia pacemburuan. Nah, itu pun. Nah, tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada, saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya begini, ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi ya nanti ya maka daka ya kodeni rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU, kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depo sinine murusu engino kubulukumba kalengi disingat tapak baraka ita simpo yang nidale na tapas salama.
Gimana lo tapo? Ya ko malampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapak salama. Ya ko malampi mo pia kadabani tapak salama ipo. Ya ko demo batulero mati bawah nih. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kada nabi te na si pulong mo makku ganna patak pulong ka kutu. Itu pak dokomilo dong setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah, tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita pertama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana selesai kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita, pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada naruman. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw dongang kita madising. Supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, bali bola tayo, tilaw dongang sogi. Ipot tapasogi bali bola ko makre malaikat ipot taleti pade roni lawangin gitu kan makiro. Yo pui di sesa de nang kanilo do nga bali bola tasogi tu makana maga aja bali bola kan di namara. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit, bukan. Doanya langit, itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Kiasa doa langit, doakan orang lain, nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok makanya melangitkan doa, berarti cara supaya makdoki lo kolangi. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yang pak dongan mu pulok kopilangi mulolongan aja na pole kuidi layase, itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Nanti ko caranya supaya lodong ke malaikat, ilodongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kumrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tu ngami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jing tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongan. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Tilo dongan ni tapat hejolo. Nampak kiring Pak Dongan salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritayo. Yan riasa bertawassul. Iya kota balik tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja palasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung tawassut namanya.
Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kumakade tawassut itu musyrik. Nah, sebab minta langsung lo ni ina tu namanya kana pigot tomato tariolo lo siarai ito ni kiburan na makala. Oh, inda upa. Kadi. Ang kami apo mo pure pak bayi ni pure palake jalalo mula saya. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, ibu, talingak baraka, talitu baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa namo tabulu kumbay ko pure mapabot ita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul supaya kong kana mau matu di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati. Ay nene kundru ya tu aja na mulo siara ini sakaragan na yala. Wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini. Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim. Karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina, Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya. Ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja namun sirah Ustaz. Agak beda nak. Meli Pak Ayep. Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak po biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan pengangkat anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melihat to baru teh kada we kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angkat matu dalek anakku matu di melihat to makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali na payamma eloe. Maka dia guruta insyaallah na pasita ko pong Allah Ta'ala. Itu ko tanay ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya.
Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini Bu, sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makanan itu barakah, 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 berkah, berkah, berkah. Ini juga ada berkah zakat ini. Berkah berzakat ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan. Tapi satu kuncinya Bu, satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya nukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahar. Iya, itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Ya kok malam-malam masa ditisita genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahar. Gerakkan. Itu terisi. Ya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Aki sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alam, masa bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati noh. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa kenapa ini bambu runcing bisa menang? Karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi demetu lambat tuh senjata, ya nakatan nimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Itu makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang. Kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurus NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu alaman resiki. Iya. Orang sakit didatangi didoakan makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mande toki. Di NU itu kan selalu makan. Makan dari itu tuh kelaparan ke NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetakmu jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya. Cuma di sini. Iya.
Iya kan makro. Iya, kan makalani catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya